Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Faidatul Umam dengan NIM 45124190002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah untuk mengetahui cara penentuan titik sampel. Yang kedua adalah untuk mengetahui metode pengambilan sampel. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui frekuensi pengambilan sampel. Selanjutnya pendahuluan. Sistem pengambilan contoh memegang peranan penting dalam pemantauan kualitas air. Ketelitian analisis dan ketetapan sistem pengambilan contoh akan mempengaruhi data yang dianalisis. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan contoh, maka contoh yang diambil pun tidak akan representatif. Nah, untuk mendapatkan contoh yang baik dan representatif, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain, yang pertama ada pemilihan lokasi yang tepat. Kemudian yang kedua ada penetapan frekuensi pengambilan contoh. Yang ketiga cara pengambilan contoh, dan yang terakhir perlakuan contoh di lapangan. Nah, guna untuk mengetahui lebih jauh tentang persyaratan-persyaratan dan filosofi dalam pengambilan contoh, maka disusun suatu cara yang menguraikan tentang pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air. Nah, tata cara ini membahas masalah yang berhubungan dengan cara pengambilan yang meliputi pemilihan lokasi pengambilan sampel. Tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada daerah pengaliran sungai, terdapat istilah dan definisi yang berlaku untuk pemakaian tata cara ini, yaitu yang pertama contoh. Nah, contoh ini yaitu contoh air untuk keperluan pemeriksaan air. Yang kedua, kualitas air, yaitu sifat-sifat air yang ditunjukkan dengan nilai dan atau kadar makhluk hidup, zat energi termasuk bahan pencemar atau komponen air lain yang ada dan terkandung di dalam air. Selanjutnya ada pemantauan kualitas air. Nah, pemantauan ini yaitu pemeriksaan kualitas air yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, contoh sesaat atau grab sampel, yaitu contoh air yang diambil pada suatu lokasi tertentu. Selanjutnya, contoh gabungan waktu atau composite sampel, yaitu campuran contoh-contoh sesaat yang diambil dari satu lokasi pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir ada contoh gabungan tempat atau integrated sample, yaitu campuran contoh-contoh sesaat yang diambil dari titik lokasi yang berbeda dan pada waktu yang sama. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam uji ini, yang pertama itu ada buku tulis, kemudian alat tulis, dan juga aplikasi Google Earth. Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu menentukan titik sampel. Yang kedua, memilih titik dengan menimbang kegunaan data, pemanfaatan sumber air, sarana pengambilan data. Yang ketiga, membuat rancangan atau skema titik lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Dan yang terakhir, mengambil titik lokasi sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dan selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai pemilihan lokasi pengambilan contoh. Nah, dalam pemilihan lokasi pengambilan contoh ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dasar pertimbangan. Untuk mendapatkan kebenaran data perlu pertimbangan pemilihan lokasi tahap pertama, yaitu pengumpulan data mengenai keadaan lingkungan dan karakteristik pemanfaatan sumber air. Ada 3 dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu baseline station, yang kedua impact station, dan yang terakhir sumber-sumber pencemaran. Yang kedua yaitu perencanaan lokasi pengambilan contoh. Nah, dalam perencanaan lokasi pengambilan contoh ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pertimbangan penggunaan data, yaitu tahap pertama dalam perencanaan lokasi pengambilan contoh, yaitu mengetahui kegunaan data kualitas air yang akan dipantau. Kegunaan data adalah sebagai berikut: sumber informasi mengenai potensi kualitas air yang tersedia, kemudian sebagai penyelidikan dan pengkajian pengaruh lingkungan terhadap kualitas air dan pencemaran air, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber data untuk keperluan penelitian. Selanjutnya
Pemilihan lokasi yang kedua yaitu pertimbangan pemanfaatan sumber air. Nah, pemanfaatan sumber air di hilir sungai lebih besar resiko pencemarannya dibandingkan dengan pemanfaatan yang sama tetapi di lokasi hulu, sehingga diperlukan pengawasan kualitas air yang lebih intensif di lokasi hilir. Di samping itu, di lokasi-lokasi yang kualitas airnya sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tertentu, misalnya untuk keperluan air rumah tangga atau industri tertentu, maka pemantauan kualitas airnya pun juga harus dilakukan secara intensif. Kemudian penentuan lokasi pengambilan contoh. Nah, lokasi pengambilan contoh ini ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah yang diukur pada lokasi hulu sungai yang belum mengalami perubahan oleh kegiatan manusia. Sedangkan perubahan kualitas air dapat diketahui di hilir sungai setelah melalui suatu daerah pemukiman, industri, atau pertanian. Contohnya pada waduk atau danau, sekurang-kurangnya diperlukan 3 titik pengambilan contoh, yaitu sebelum masuk, di tengah, dan setelah keluar dari air danau. Yang kedua ada frekuensi pengambilan contoh. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pengambilan contoh yaitu ada perubahan kualitas air. Nah, perubahan kualitas air ini disebabkan oleh perubahan kadar unsur yang masuk ke dalam air, kecepatan air, dan juga volume air. Kemudian yang kedua ada perubahan sesaat. Perubahan sesaat ini disebabkan oleh suatu kejadian yang tiba-tiba dan seringkali tidak dapat diramalkan. Contohnya turunnya hujan lebat yang tiba-tiba akan menyebabkan bertambahnya debit air yang diikuti oleh terbawanya bahan-bahan pencemaran dari pengikisan di daerah sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada waktu pengambilan contoh. Nah, contoh perlu diambil pada waktu tertentu dan periode yang tetap sehingga data dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan kualitas air. Akan tetapi, kualitas air pada saat tersebut tidaklah menggambarkan kualitas air pada saat yang lain. Hal ini terjadi terutama pada kualitas air yang berubah setiap waktu. Kemudian ada debit air. Nah, pengukuran debit air diperlukan untuk menghitung jumlah beban pencemaran dan diperlukan pula untuk membandingkan kualitas air pada debit. Kemudian yang ketiga ada penentuan frekuensi pengambilan contoh. Nah, untuk memperoleh data yang baik, maka jumlah frekuensi pengambilan contoh air pada suatu lokasi perlu ditentukan secara sistematis. Guna menentukan jumlah frekuensi pengambilan contoh ini terdapat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini meliputi mengenai kondisi yang mempengaruhi kualitas air pada lokasi, kemudian data hasil analisis kualitas air, kemudian yang kedua penetapan parameter yang diperiksa. Setelah diketahui keperluan dari pemantauan yang akan dilakukan, maka ditetapkan parameter-parameter yang penting untuk diperiksa sesuai dengan pemanfaatan airnya. Selanjutnya ada studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui kadar parameter dalam air di lokasi yang akan diambil dan juga untuk mengetahui perubahan-perubahan kualitas air yang terjadi. Selanjutnya penetapan frekuensi pengambilan contoh air. Setelah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan termasuk data hasil studi pendahuluan, dapat diketahui parameter-parameter yang melebihi batas kriteria yang berlaku serta frekuensi terjadinya. Nah, dalam penentuan frekuensi pengambilan contoh ini perlu juga dipertimbangkan kemampuan analisis dan ketelitian yang diperlukan. Nah, apabila jumlah contoh yang ditangani terbatas, maka lebih baik mengurangi jumlah lokasi daripada mengurangi frekuensi pengambilan contoh. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi frekuensi pengambilan contoh. Nah, pada setiap akhir tahun harus dilakukan evaluasi dan uji statistik terhadap data yang telah ada dan frekuensi pengambilan contoh juga harus diikut dievaluasi. Nah, di sini sudah ada gambar yang saya ambil dari Google Earth. Nah, di sini ada sampel 1 yaitu bagian hulu. Nah, bagian hulu ini diambil dari sampel yang berdekatan dengan sawah. Jadi, sampel 1 ini diambil dari air sungai yang berdekatan dengan sawah. Kemudian
pada sampel yang kedua ini diambil dari air sungai yang dekat dengan pemukiman, di mana di sampel 2 ini air sungai dalam kondisi yang bisa dikategorikan kurang baik. Kemudian pada sampel yang ketiga yaitu bagian hilir. Bagian hilir ini diambil setelah sampel kedua yaitu pemukiman. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yang pertama adalah penentuan lokasi sampling perlu dilakukan kajian dahulu terhadap kegunaan data, pemanfaatan sumber daya air, sarana pengambilan sampel, serta kegiatan yang mampu mempengaruhi kualitas air. Yang kedua yaitu penentuan frekuensi sampling dimaksudkan untuk menjamin kepastian data dilakukan sesuai dengan kegiatan sumber air dan pemanfaatnya. Yang ketiga, metode sampling dilakukan untuk mempermudah teknis pengambilan sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.